Oke, teman-teman, balik lagi bersama YouTubeku, Bunda Rizky. Kali ini kita kedatangan tamu, masih temanku sih, di tempat satu kantor, kami satu kantor tapi beda divisi, beda unit. Kali ini aku mendatangkan seorang dari tim Arkol, yaitu Bro Ilki. Halo Bro. Oke, Sehat Bro? alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Santai banget sih Bro. Apa yang bisa dibantu Ki? Mantul lah Bro. Bro, gua kan unitnya unit dokumen. Lu unitnya unit Arkol. Arkol itu kalau nggak salah di kantor namanya CCRU. Lu bisa jelasin nggak Bro? Unit Arkol itu apa? Job desk-nya apa? Dulu Ya, itu CCRU Ki namanya Ki. CCRU Kalau ya. sekarang BCRU. CCRU. Terus job desk-nya apa aja Bro? Job desk-nya itu fokus di penagihan tunggakan. Terus dulu itu cuma ada dua, di dalam BCRU itu ada pembagian dua tim NPL atau asisten bill collector sama tim DPK. Ya. DPK itu disebutnya skip tracer. Dalam kata lain, DPK itu, kalau DPK itu dibagi dari tunggakan 1 bulan sampai 3 bulan ke DPK. DPK 1 untuk 1 bulan tunggakan, DPK 2 untuk 2 bulan tunggakan, DPK 3 untuk 3 bulan tunggakan. itu masih dulu atau ada tim lain lagi? Kalau dulu pembagiannya 2, kalau sekarang 3. Sekarang itu ada Timras. Timras itu fokus di Ko5 gitu. Jadi untuk tim DPK-nya sampai tunggakan 1 bulan sampai 3 bulan Ya. Terus ada tim NPL itu dari 4 bulan tunggakan atau biasa disebut KL sampai diragukan. Cuman untuk Timras ini gua fokus di Timras. Timras ini ngebantu tim NPL di tunggakan mulai dari 4 bulan. 4 bulan udah gue bantu juga, tapi jadi yang ngejar 2 orang gitu. Untuk pembagiannya itu per daerah. Jadi 1 orang megang 2 daerah, yaitu Tangerang Bogor dan Bekasi. Tangerang Depok sama Bekasi Bogor. Kayak gitu. Sip. Terus berarti ada 2 tim ya? 2 tim berarti itu Ada 3 tim Ki. 3 tim ya? Ada 3 tim sekarang. Nah, gua masuk di Timras. Timras itu yang megang Ko5 atau macet dari kurang lancar sampai macet, tapi lebih fokus ke penyelesaian. Penyelesaian itu bisa dibilang penyelesaian kredit ya. Penyelesaian kredit itu bisa dari lelang, penjualan, sampai penagihan fokusnya sampai lunas tunggakan atau lunas kredit gitu. Oh ya, kan sekarang nih zamannya atau masanya COVID-19 atau sekarang disebut juga masa PPKM, pandemi lah. Selama pandemi ini ada nggak cerita-cerita menarik atau yang cukup dibilang menggelitik lah ya untuk lu sendiri, cerita-cerita dari nasabah atau debitur dari pihak bank kita ini? Menggelitik sih nggak ada, kayak justru kita juga ikut Sedih ya. prihatin ya, Iya. karena jumlah debitur yang menunggak itu pasti makin banyak karena terkait banyak pengurangan pegawai, banyak debitur yang banyak pengurangan pegawai sampai pengurangan penghasilan kayak begitu. Terus selama lu kerja itu kira-kira ada berapa lama sih Kerja itu Udah 10 mulai tahun. dari lagi jalan 6 tahun. 6 tahun ya? Ada nggak selama lu kerja 6 tahun ini suka dukanya itu? Lu kan berarti kerjanya di lapangan ya Bro? Kerjanya di lapangan. Kalau NPL sama DPK itu di lapangan Ki. Ya.
Ya, di Tapi lapangan. kalau DPK itu untuk DPK 1 sama DPK 2 Ya, itu masih fokusnya di by phone. By phone itu jadi kita awal penagihan itu kita by phone dulu. peringatan lah ya. Enggak, jadi gini, kita by phone dulu. By phone kita kan setiap orang itu kan megang beberapa debitur. Debitur. Oh, DPK itu bisa sampai puluhan, kurang lebih 50. Bahkan DPK 1 itu bisa ratusan, iya. atau bahkan ratusan sampai ribuan. Nah, DPK 1 itu dibantu sama tim pusat yang ada di pusat untuk bantuin telepon. Bisa juga Nah, ya. debitur yang bisa ditelepon kita nggak kunjungi, jadi yang nggak bisa ditelepon kita kunjungi gitu. Oh, yang susah dihubungi dah ya. Jadi tugas kita di lapangan itu untuk mengunjungi debitur yang tidak bisa dihubungi gitu. Oh ya, terus selama lu mengunjungi itu ada nggak kendalanya itu, misalnya alamat atau KTP-nya itu sesuai yang dikasih sebelumnya? Kendalanya paling ya nomor telepon udah nggak aktif. Nomor telepon ini kan kita patokannya nomor telepon saat akad kredit ya. Benar. Nomor telepon itu udah nggak aktif atau udah ganti. Itu satu kendala. Kedua, alamatnya kadang kurang jelas, terutama debitur lama yang alamatnya itu bukan perumahan ya, perorangan. Nah, itu kan kalau misalkan udah di perumahan kita bisa, walaupun nggak jelas tapi kita tahu perumahannya, kita bisa banyak tanya, cari tahu, kita bisa. Tapi kalau yang nggak jelas kayak di kampung-kampung Yang nggak ada blok-bloknya ya. yang ada blok yang ada RT RW-nya, nah itu susah. Agak susah ya. Oh iya, boleh nggak nanya nih, selama bertugas pasti dong ada budgetnya untuk transportasinya, kira-kira ada nggak kira-kira? Kalau budgetnya maksudnya gimana nih Ki? Iya, budget misalnya transportasi untuk bisa dibilang uang bensin lah gitu. Uang bensin itu udah termasuk di perjanjian kerja ya, perjanjian kerja. Jadi setiap kita jalan emang ada duit jalannya, Ada ya. kayak gitu. Cuman itu dirapel per setiap bulan, gitu. Ada pencairannya setiap bulan, kita berapa kali jalan nanti dicairin kayak begitu. Cuman berapanya ya random lah. Meskipun ada nominal yang jelasnya tuh ada di dalam perjanjian kerja, nominal jelasnya ada, cuman emang ketika di lapangan itu nggak sesuai sama perjanjian kerja, karena kan tergantung kita mau makan apa, mau jajan apa, bensinnya jaraknya kemana kayak gitu. Jadi perhitungannya ya tergantung jarak apa yang kita makan kayak gitu. Ini bro, terakhir pertanyaan gua, pesan untuk nasabah atau debitur kita yang masih menunggak atau nggak mau lah disebut. Oh iya, sebelum pertanyaan terakhir ini, Arko ini bisa dibilang debt collector juga nggak sih? Nggak ya? Enggak, beda. Kalau collection kita itu lebih ke masih di bawah BTN, kita penagihan tapi masih bawa Naungan nama perusahaannya. perusahaan, masih bawa nama BTN. Kalau debt collector itu udah pihak ketiga ya, beda. Biasanya debt collector itu kita ada debt collector Ki, kita ada debt collector. Ada juga. Ada debt collector itu pihak ketiga, kita pakai perusahaan luar ya. untuk sewa debt collector. Ya. Tapi biasanya debitur yang kita serahkan ke debt collector itu debitur yang udah bisa kita tanganin. Kita kan Yang bandel lah ya. pergeseran, ya untuk hitungan target itu kan kita lebih fokus yang bisa kita tanganin. Jadi sebenarnya dari total debitur setiap bulannya itu yang bisa kita tanganin itu cuman 60%-nya. 40%-nya itu pasti nggak ketagih atau kita nggak kepegang gitu, karena kita nggak bisa fokus, kita satu hari aja nggak bisa fokus sama 5 orang deh. Iya, benar. Paling nggak, sedangkan debitur berapa ya itu sebenarnya nggak bisa jadi keluhan kita ya, karena itu tanggung jawab kita sebagai pegawai. Iya. Cuman yang emang kenyataannya kayak begitu, yang akhirnya nggak bisa kepegang sama kita nggak bisa cari tahu orangnya di mana, atau kita bisa bilang raib itu atau nggak bisa kita temuin.
akhirnya dia gelontor terus, dia nunggak kayak semakin gede sampai macet, ya itu kita serahkan ke debt collector. Debt collector tugasnya ya nyari tahu, cuman debt collector emang targetnya beda. Debt collector itu langsung dari pusat, nggak dari cabang. Kalau kita kan per cabang aja ya, kayak gitu. Terakhir nih, pesan-pesan ya, pesan-pesan untuk teman-teman atau nasabah kita nih, atau debitur kita lah, apa nih supaya nggak didatangin sama tim Arcol ini, supaya nggak istilahnya malu muka lah ya kalau seandainya didatangi ya. Ya, pesannya ya nggak nunggak nih satu. Ya. Kalau dia nggak nunggak Lancar ya. Nunggak pasti kita nggak datang. Kedua, by phone, handphone tuh selalu aktif dan ngomong apa adanya. Jujur aja sama kondisi sekarang kayak gimana. Bener. Jujur aja. Iya. Karena kalau misalkan main-main, kita pasti butuh kepastian. Kita Bener. pasti nyari orang untuk kita ketemu. Kita harus pastiin apakah yang diomongin itu benar atau enggak. Sesuai fakta atau enggak, bener ya. Iya, kayak begitu. Paling kayak gitu sih, Ki. Oke. Oh ya, berarti unit Arcol ini juga kalau setahu gua ada sistem pelelangan juga ya, rumah-rumah lelang ya, kalau seandainya. Ya, kayak yang tadi gue bilang, gue tuh fokusnya ke penyelesaian. Penyelesaian itu ke penagihan untuk pelunasan atau pelelangan. Penyelesaian dengan apapun kan banyak penyelesaian. Bisa dilelang, bisa dijual, bisa ditagih sampai dia lunas. Selesai, yang penting selesai kreditnya, tunggakannya. Oke teman-teman, berarti kita udah sama-sama tahu sedikit banyaknya posisi atau unit teman kita ini, Silky, atau job desk-nya Silky itu, Arcol itu kerja itu sebagai apa sih. Jadi teman-teman, poinnya itu Arcol itu beda loh dengan debt collector. Benar nggak bro? Beda ya. Oke teman-teman, makasih teman-teman telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.